Kalau ada ulama merokok, itu namanya bukan ulama, itu namanya ulama akhir zaman, ulama sesat dan menyesatkan, ulama palsu itu kalau ada yang merokok. Kalau ada ulama yang asli, kalau ulama yang aslinya, dia nggak akan merokok. Karena merokok itu sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain asapnya. Karena orang yang paham Islam nggak akan merokok. Jadi jangan sembarangan mencap orang ulama. Orang yang bukan ulama kamu anggap ulama. Dan inilah bahayanya. Tukang rokok kok dibilang ulama. Kacau ini orang. Jadi ulama yang aslinya dia nggak akan merokok ya. Kalau ada ulama merokok itu namanya Masya Allah, luar biasa. Beliau sangat tegas dan menampilkan wajahnya mengatakan ulama yang merokok itu adalah ulama akhir zaman dan sesat menyesatkan, jangan sampai diikuti. Hal demikian itu sangat melenceng dan keliru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengomentari dan menjawab dan akan memerinci perkataan dari orang yang ada di video barusan. Video barusan itu saya dapatkan cuplikan atau potongan di video TikTok. Dan ketika kita nonton video barusan, sangat melenceng sekali, bahaya bagi orang awam ketika mempercayai hal demikian. Karena mengapa? Karena ulama-ulama kita tersendiri, baik dari kalangan ulama NU, banyak yang merokoknya. Apakah kita harus tidak anut mereka, tidak ikut mereka? Harus kita menjauhi ulama seperti itu. Ulama yang merokok, bang. Yang mana barusan dikatakan itu ulama yang sesat dan menyesatkan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab ya. Rokok sebagaimana kita ketahui hukumnya itu banyak perbedaannya. Ada yang halal, haram, nantinya saya akan memperincinya. Dan di sini saya akan menampilkan sebuah kaidah fikih ya, yang mana lafaz dari kaidahnya seperti ini. La yunkaru al-mukhtalafu fih wa innama yunkaru al-mujma' alaih. Artinya di dalam perselisihan ulama itu tidak diingkari, melainkan yang harus diingkari itu adalah yang mujma' alaih. Contohnya yang mujma' alaih seperti zina, judi, dan lain sebagainya. Intinya ketika ulama sepakat terhadap judi itu haram, zina itu haram, maka harus diingkari. Sedangkan jika di dalamnya itu ada ikhtilaf, al-mukhtalafu fi, seperti contohnya rokok ini, di dalamnya ada khilaf, ada yang haram, halal, maka la yungkar, tidak diingkari. Jangan sampai arogan mengambil pendapat yang haram kemudian mencaci atau menjelekkan atau merendahkan orang yang merokok. Itu keliru. Begitu juga sebaliknya, mengambil perkara yang halal, rokok itu halal, kemudian mencaci atau merendahkan orang yang tidak merokok. Hal demikian itu sangat kacau nantinya. Intinya ketika ada khilaf, ada perselisihan ulama di dalamnya, maka hal demikian itu tidak diingkari. Demikian. Dan di sini saya akan akhiri dengan menjelaskan hukum rokok secara perinci ya. Di dalam hukum merokok itu memang ada yang mengatakan halal secara mutlak itu ada, sehingga merokok itu boleh-boleh saja. Kemudian ada yang mengatakan haram secara mutlak, sehingga hukum merokok itu tidak boleh ketika mengikuti ulama yang haram ini. Kemudian yang mengatakan haram ini maksudnya. Kemudian yang ketiga itu hukum merokok itu diperinci ya, sesuai dengan kondisi orang yang merokok tersebut. Contoh gini, di antara penafsiran atau perincinya itu seperti ini. Hukum merokok itu haram kapan? Ketika menghambur-hamburkan uang, dan uang yang digunakan membeli rokok itu adalah uang dari nafkah untuk keluarganya. Maka itu hukumnya haram. Atau haram jika merokok itu menyebabkan bahaya terhadap diri. Ketika merokok akan menyebabkan mati atau lain sebagainya, maka itu hukumnya haram. Kemudian yang kedua, di dalam perinciannya itu hukumnya itu makruh ketika merokok itu tidak bertujuan apa-apa, moro-moro merokok gitu, maka hukumnya itu makruh. Kemudian yang ketiga itu hukumnya wajib. Kapan hukumnya wajib? Ketika ada orang sakit, kemudian obat satu-satunya itu adalah rokok, maka hukum merokoknya bagi orang yang sakit untuk kesembuhannya itu adalah wajib. Sedangkan kalau masih ada obat yang lain, maka hukum merokoknya itu adalah hukumnya sekedar sunnah. Kemudian ada juga yang berpendapat rokok itu mubah-mubah saja. Intinya di dalam hukum rokok itu banyak perbedaan sehingga tidak bisa kita ingkari ya. Berbeda dengan zina atau judi yang memang betul-betul haram, maka kita harus ingkar terhadap hal demikian. Dan ma'ruf nahi mungkar terhadap kemaksiatan tersebut hukumnya wajib. Berbeda dengan perselisihan ulama yang
Nah, kan dikatakan khilaful ummah, khilaful ulama rahmah. Perbedaan dari para kalangan ulama itu adalah sebuah rahmat. Sehingga kita ketika terdesak bisa mengikuti ulama yang satu, kemudian ketika terdesak lain atau kondisinya lain bisa mengikuti yang B. Intinya ketika ada perbedaan itu tidak diingkari dan kita bisa mengambilnya. Nah, dengan artian jangan sampai kita menggampang-gampangkan hukumnya. Oh, ini lemah hukum apa? Ini tidak berat hukumnya. Saya ngambil itu jangannya. Nah, jadi saya anggap cukuplah penjelasan masalah rokok ini. Jadi saya tegaskan lagi, beliau orang yang mengatakan orang yang merokok itu tidak paham agama, ulama yang merokok itu adalah ulama akhir zaman, sesat dan menyesatkan, kita jauh jangan ikuti, itu tidak benar ya. Kenapa? Karena hukum rokok itu ada khilaf dan tidak diingkari dalam perselisihan ulama. Jadi kalau ikut yang wajib atau yang mengikut, jangan artian ikut yang halal, maka jangan mencaci yang merokok atau sebaliknya. Intinya hukum merokok sesuai tadi ya. Jangan sampai ada caci memaki atau merendahkan karena hukum merokok sendiri itu adalah khilaf. Saya anggap cukup, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.